Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan intervensi dengan pendekatan kognitif dengan anggota kelompok yakni Fadian Nurul Aulia, yang saya sendiri, Tiara Putri Admin, Cynthia Angelina, Asa Dwi Cahya, Ramadan Dava, Aradea Anggita Asari, dan Mardatila Pramesti. Selanjutnya, kami di sini akan menjelaskan tentang review jurnal mengenai intervensi terhadap anak usia dini yang mengalami gangguan ADHD melalui pendekatan kognitif perilaku dan Adlerian Play Therapy. Selanjutnya, mengenai identitas jurnal. Yang pertama yakni judul jurnal, yakni intervensi terhadap anak usia dini yang mengalami gangguan ADHD melalui pendekatan kognitif perilaku dan Adlerian Play Therapy, yang ditulis oleh Rizky Amalia dan diterbitkan pada tahun 2018 dan dipublikasikan oleh Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Volume Vol 2 0 nomor 1 2018 baik 27-33. ISSN 2356-1327 untuk media cetak dan 2549-8959 untuk media online. Sedangkan link jurnalnya sudah tertera. Selanjutnya mengenai latar belakang. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Sementara menurut Harvard, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau bahkan fisik. Salah satu dari anak berkebutuhan khusus yaitu anak ADHD, Attention Deficit atau Hyperactivity Disorder, adalah paling sering didiagnosis emosional atau perilaku gangguan kesehatan pada anak-anak, menurut Jennifer dan kawan-kawan pada tahun 2014. Sebagai tingkat kenaikan diagnosis ADHD, sehingga akan kemungkinan bahwa konselor sekolah akan dipanggil untuk bekerja dengan orang tua atau guru dan profesional pendidikan lainnya untuk membantu anak penderita ADHD. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk menangani anak ADHD dengan alternatif lain selain melalui terapi farmakologi, di mana terapi farmakologi ini menggunakan obat ADHD, karena obat ADHD ini memiliki dampak dalam jangka waktu panjang bagi anak-anak, sehingga dibutuhkan alternatif lainnya. Alternatif lainnya untuk menangani anak ADHD adalah dengan menggunakan pendekatan konseling, yaitu pendekatan behavior kognitif perilaku dan Adlerian Play Therapy. Pemahaman mengenai pendekatan kognitif perilaku dan Adlerian Play Therapy dapat membantu menangani permasalahan anak usia dini, terutama yang mengalami gangguan ADHD. Metodologi. Yang pertama, pendekatan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian observasi perilaku. Adapun observasi perilaku yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseling yaitu pendekatan behavior kognitif perilaku dan Adlerian Play Therapy untuk menangani anak ADHD. Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak ADHD, orang tua dan guru dari anak ADHD. Data dan sumber data penelitian. Peneliti mendapat data dan sumber data penelitian dari penelitiannya di lapangan dan terlibat langsung dengan subjek penelitian. Selain dari penelitian lapangannya, sumber data primer, peneliti juga mendapatkan data dan sumber data penelitian dari data sekunder yang diperoleh dari pusaka yang menunjang seperti jurnal, buku, dokumentasi, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbasis keluarga, perilaku berorientasi, multimodal, dan pendekatan multisistemik lebih efektif daripada pengobatan perilaku saja, obat saja atau placebo. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak yang menerima layanan konseling, dukungan orang tua dan pendidikan,
dan obat-obatan telah sukses paling dalam penyesuaian akademik, peringkatan manajemen orang tua, dan manajemen anak perilaku. Sebagai hasil dari penelitian ini, banyak profesional kesehatan terus bergantung pada obat sebagai pengobatan utama. ABC pendekatan baik akan mencakup kombinasi dari komponen yang diperlukan untuk lebih efektif mengobati ADHD. Pembahasan. Beberapa perilaku yang nampak seperti cenderung bertindak ceroboh, mudah tersinggung, lupa pelajaran sekolah dan tugas rumah, kesulitan mengerjakan tugas di sekolah maupun di rumah, kesulitan dalam menyimak, kesulitan dalam menjalankan beberapa perintah, melamun, sering keceplosan dalam berbicara, tidak memiliki kesabaran yang tinggi, sering membuat gaduh, berbelit-belit dalam berbicara, dan suka memotong serta ikut campur pembicaraan orang lain adalah bentuk perilaku umum lainnya yang menjadi ciri khas ADHD. Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Mental edisi 5, menjadi didiagnosis dengan ADHD, anak harus memiliki gejala minimal 6 bulan sebelum diagnosis dan gejala tersebut harus telah hadir sebelum 12 tahun. Respon sederhana secara sistematik dibangun menjadi respon yang kompleks, berkombinasi, dan bervariasi sesuai umur anak. Lalu dilakukan perluasan dan generalisasi terhadap kemampuan dan keterampilan yang sudah dikuasai oleh anak dalam situasi yang kurang atau tidak terstruktur. Tahap-tahap integrasi ABC dengan terapi bermain Adlerian. Pertama, ABC dan tahap pertama terapi memainkan Adlerian menyangkut kebutuhan yang paling penting untuk proses konseling. Kedua, ABC dan tahap kedua terapi mainkan Adlerian. Tahap kedua dapat dimulai ketika anak-anak dan konselor kesehatan mental telah mengembangkan dan membangun hubungan akrab. Ketiga, ABC dan tahap ketiga terapi mainkan Adlerian. Pada tahap ketiga, konselor kesehatan mental dan anak-anak, perilaku, sikap, persepsi, dan hubungan konseling. Keempat, ABC dan tahap keempat terapi mainkan Adlerian. Dalam tahap keempat, konselor dapat membantu anak-anak dan orang tua belajar dan berlatih pola interaksional baru untuk mengkonsolidasikan perubahan kognisi, sikap, dan persepsi, dan untuk menggeneralisasi perubahan ke dalam situasi dan hubungan kognitif perilaku dan Adlerian play therapy. Dari kesimpulan review jurnal di atas adalah perilaku berorientasi multimodal dan pendekatan multisistemik lebih efektif daripada pengobatan perilaku saja. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak perlu menerima layanan konseling agar anak dapat mengeluarkan emosionalnya dengan leluasa. Kelebihannya juga ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya terdapat 4 tahap bermain Adlerian. Dan pada salah satu tahapnya menyangkut kebutuhan konseling bagi anak, lalu konselor mental pada anak juga, lalu ada juga terapi konseling untuk anak. Lalu kekurangannya yang biasanya terjadi adalah jarang sekali orang tua memahami emosional anak, dikarenakan pola pikir orang tua yang berbeda-beda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada hari ini akan mempresentasikan review jurnal mengenai intervensi dalam pendekatan kognitif. Kami kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Fadia Nur Aulia dengan NIM 2007016005, lalu saya sendiri Tiara Putri Adnin 2007016012, selanjutnya Cynthia Angelina 2007016015, lalu Asya Dwi Cahya dengan NIM 2007016019, lalu Ramadan Dava dengan NIM 2007016026, selanjutnya Aradea Anggitasari 2007016028, dan yang terakhir Mardotillah Pramesti dengan NIM 2007016044. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai identitas jurnal terlebih dahulu. Jurnal yang kami review, judulnya adalah
upaya guru BK atau konselor untuk menurunkan perilaku agresif siswa dengan menggunakan konseling kreatif dalam bingkai modifikasi kognitif perilaku. Jurnal ini ditulis oleh Yeni Carnelli, Firman, dan Netrawati. Jurnal ini diterbitkan pada bulan November tahun 2018 dengan volume 18 nomor 2 di halaman 113 sampai 119. Jurnal ini mempunyai nomor PISSN yaitu 4114585 dan nomor EISSN 25466743. Jurnal ini memiliki link seperti yang tertera dalam PowerPoint. Selanjutnya, latar belakang dari jurnal ini. Perilaku agresif adalah perilaku fisik atau verbal yang dimaksudkan untuk merusak atau melukai orang lain. Perilaku agresif merupakan perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami penderitaan, sehingga mendatangkan kesusahan baik fisik maupun psikologis. Perilaku agresif disebabkan oleh beberapa faktor, seperti konsep diri yang tidak baik. Netrawati et al. Mengatakan, peningkatan perilaku agresif pada pasangan selama pacaran dibuktikan dengan adanya kekerasan dalam pacaran seperti fisik, ekonomi, seksual, dan verbal. Hasil analisis data diperoleh 52,27% memiliki konsep diri positif dan 47,73% memiliki konsep diri negatif yang diiringi dengan perilaku agresif. Perilaku agresif merupakan perilaku yang merugikan dan merusak, baik sengaja atau tidak sengaja. Pelaksanaan layanan bimbingan di sekolah merupakan salah satu upaya pencegahan perilaku agresif. Dalam proses konseling, pencegahan perilaku agresif diusahakan melalui suatu proses belajar atau belajar kembali. Oleh karena itu, proses konseling dipandang sebagai suatu proses pendidikan yang berpusat pada usaha membantu dan kesediaan dibantu untuk belajar perilaku baru dan dapat mengatasi permasalahan yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aradea Anggitasari. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tujuan penelitian. 1. Membantu siswa menurunkan perilaku agresif dengan menggunakan konseling pendekatan kognitif perilaku. 2. Memberikan keterampilan pada guru BK atau konselor untuk terampil menggunakan konseling kreatif dalam bingkai kognitif perilaku. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian action research dalam setting pelayanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan konseling kreatif dalam bingkai kognitif perilaku. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu guru BK SMP. Dengan metode penelitian action research dapat menguji ketepatan guru BK atau konselor dalam memberikan treatment kepada siswa SMP yang mengalami perilaku agresif. Model yang digunakan dalam penelitian ini dibagi 4 komponen. 1. Planning, 2. Acting, 3. Observing, 4. Reflecting. Subjek penelitian adalah 150 orang siswa SMP dan 30 orang BK, guru BK atau konselor. Penelitian ini dilakukan di Pasaman Barat. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Gangguan Sosial DKI Jakarta antara tahun 2009 sampai 2016, terdapat 0,08% atau 1.318 dari 1.647.835 siswa SD, SMP, dan SMA di DKI Jakarta terlibat tawuran. Selanjutnya untuk daerah Sumatera Barat memasuki tahun 2016, Nurani Perempuan Women Crisis Center atau NPWCC melakukan pendampingan terhadap 103 kasus kekerasan sebagai akibat dari perilaku agresif. Kasus-kasus tersebut adalah kasus yang terjadi dalam rentang 2013 sampai 2015 yang belum terselesaikan.
Selanjutnya, sejak awal 2016 sampai akhir 2017 terdapat 143 kasus kekerasan berasal dari 19 kabupaten atau kota di Sumatera Barat. Selanjutnya, berdasarkan berbagai hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat dijadikan bukti atau evidence yang kuat untuk dilakukan penelitian ini sebagai upaya untuk menurunkan stres akademik siswa melalui intervensi konseling kognitif perilaku atau KMKP. Selanjutnya yaitu pembahasan. Kajian tentang perilaku agresif menarik dilakukan di SMP karena siswa berada pada rentangan usia remaja. Masa remaja merupakan masa yang rentan dengan perubahan karena terjadi ketidakseimbangan dan ketidakstabilan pada aspek emosional, hubungan sosial, serta mulai mencari identitas dirinya dengan pola hubungan sosial yang mulai berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi gejolak emosi remaja yaitu gender usia, temperamen, stres, pola makan, relasi sosial, faktor sosial penyebab depresi, dan kemarahan. Perilaku remaja sebagai luapan emosi negatif dan suasana hati yang tidak menentu akan ditampilkan dalam bentuk perilaku agresif, seperti memukul, menyerang, memaki, mengeluarkan kata-kata kasar. Perilaku agresif adalah perilaku fisik atau verbal yang dimaksudkan untuk merusak atau melukai orang lain. Perilaku agresif merupakan perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami penderitaan, sehingga mendatangkan kesusahan, baik fisik maupun psikologis. Selanjutnya yakni kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat kita simpulkan bahwa setelah dilakukan workshop dan pelatihan konseling kreatif dalam bingkai kognitif perilaku untuk membantu menurunkan perilaku agresif siswa berdampak positif terhadap keterampilan guru BK atau konselor. Dampak yang terlihat antara lain sebelumnya guru BK atau konselor belum menggunakan konseling kreatif dalam bingkai kognitif perilaku untuk membantu menurunkan perilaku agresif siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan antara hasil siklus ke-1 dengan siklus kedua, yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru BK atau konselor dalam melaksanakan konseling kreatif dalam bingkai modifikasi kognitif perilaku. Selanjutnya, kelebihan dari jurnal. Yang pertama, materi mengenai perilaku agresif yang dicantumkan dalam jurnal cukup lengkap, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami mengenai apa itu perilaku agresif. Juga karena dicantumkannya penjelasan mengenai pendekatan kognitif dan konseling, sehingga pembaca akan semakin paham lagi. Yang kedua, penelitian yang akan dilakukan dijabarkan cukup jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, kekurangan dari jurnal. Yang pertama, terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan kata. Walaupun tidak mengubah makna, tetapi terlihat kurang rapih. Yang kedua, tata cara penulisan dan isi abstrak kurang lengkap karena penulis hanya mencantumkan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, metode penelitiannya tidak dijelaskan secara rinci. Yang keempat, data penelitian dan hasil penelitian juga dipaparkan secara kurang jelas dan terpusat sehingga agak menyulitkan pembaca untuk memahaminya. Selanjutnya, referensi dari jurnal tertera pada layar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pengucapan. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.